Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tercapainya kemerdekaan Indonesia tentu menoreh peristiwa bersejarah. Saat ini setiap tanggal 17 Agustus masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Pada bulan Agustus ini, Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-78. Artinya sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia sendiri tak datang dengan tiba-tiba. Kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Makna dan arti kemerdekaan tentu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa penting melatar belakangi kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok hingga pembacaan teks proklamasi. Jepang kalah dari sekutu. Sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, ada peristiwa penting terlebih dahulu, yaitu kalahnya Jepang dari sekutu pada 6 Agustus 1945. Kota Hiroshima di Jepang luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya 19 Agustus 45, Amerika kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki. Hanya dalam waktu singkat, kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang yang sudah kalah telak terpaksa menyerah kepada sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka segera mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua.
di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan muda diwakili oleh para anggota PETA, Pembela Tanah Air, dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif. Sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Hairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA. Bacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting yang membawa mereka ke kemerdekaan. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar, bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi. Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri, mulut ke mulut. Adapun
Tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi itu adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Dia, Sahrudin, dan Ki Hajar Dewantara, Asia, dan juga melalui mulut ke mulut. Sekian informasi tentang sejarah singkat